Indonesia mampu memproduksi 60 ton emas per tahun. Oh, makanan dengan emas juga cuy. Tidak semua masyarakat memahami konsep bullion bank. Balik lagi di channel gua pastinya Mr. Kutil. So, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video merinding. Ternyata ini kejutan baru Pak Prabowo yang lebih dahsyat lagi untuk Indonesia. Kira-kira apa nih kejutan Pak Prabowo nih untuk Indonesia? Kita langsung tonton videonya. Indonesia tengah memasuki babak baru dalam dunia ekonomi dengan rencana pembentukan bullion bank. Konsep ini diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengajukan PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia sebagai kandidat. Namun, apa itu bullion bank dan mengapa hal ini menjadi penting bagi Indonesia? Apa tuh? Wow, emas guys. Secara sederhana, bullion bank adalah bank yang mengelola emas sebagai aset utama. Kegiatan usahanya mencakup berbagai layanan seperti simpanan emas, mirip deposito tetapi dalam bentuk emas, pembiayaan berbasis emas untuk mendukung kebutuhan industri, perdagangan emas bagi masyarakat dan pelaku usaha, penitipan emas sebagai alternatif investasi aman. Rencana ini sebenarnya bukan hal baru. Bullion bank telah sukses dijalankan di negara maju seperti Singapura, di mana emas tidak hanya disimpan sebagai tonase, tetapi juga dicatat sebagai bagian dari neraca keuangan bank. Dengan cara ini emas menjadi lebih dari sekedar logam mulia. Ia menjadi aset strategis yang meningkatkan stabilitas ekonomi. Gimana caranya guys? Coba di komen dong. Oh, makanan dengan emas juga cuy. Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, termasuk emas. Namun pengelolaan emas di dalam negeri masih memiliki banyak tantangan. Berikut beberapa alasannya. Cadangan emas yang besar tapi belum optimal. Saat ini PT Pegadaian menyimpan stok emas hingga 70 ton. Selain itu, melalui hilirisasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Indonesia mampu memproduksi 60 ton emas per tahun. Sayangnya cadangan emas ini seringkali hanya dicatat sebagai tonase tanpa dimanfaatkan sepenuhnya dalam sistem keuangan. Di negara lain seperti Singapura, emas dimasukkan ke dalam neraca bank untuk memberikan nilai tambah. Hal ini menjadi motivasi utama mengapa Indonesia perlu membentuk bullion bank. Hilangnya nilai tambah dari pengolahan emas. Fakta menyedihkan adalah bahwa sebagian besar emas Indonesia diolah di luar negeri, seperti Singapura. Emas ini dikirim keluar untuk diolah menjadi perhiasan atau produk lain, lalu dikembalikan ke Indonesia. Proses ini jelas merugikan karena nilai tambah dari pengolahan emas tidak dinikmati oleh industri lokal. Dengan adanya bullion bank, emas dapat dikelola langsung di dalam negeri, mulai dari pengolahan hingga penjualan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan perekonomian nasional. Setuju sih, setuju. Kalau kita terima barang matangnya aja pasti lebih mahal. Alternatif investasi yang aman. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, emas selalu menjadi pilihan investasi yang stabil. Bullion bank dapat memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Tidak hanya aman, tetapi juga menguntungkan dalam jangka panjang. Betul banget. Investasi terbaik itu adalah kepada emas. Jika rencana ini terrealisasi, ada beberapa manfaat besar yang bisa dirasakan. Mendukung industri lokal. Industri perhiasan dan manufaktur emas di Indonesia seringkali kekurangan pasokan emas berkualitas tinggi. Dengan bullion bank, pasokan emas dapat dikelola lebih baik sehingga mendukung perkembangan industri lokal. Selain itu, nilai tambah dari pengolahan emas akan langsung dinikmati oleh pelaku usaha dalam negeri. Menarik investasi asing. Bullion bank juga bisa menjadi daya tarik bagi investor asing. Dengan cadangan emas yang besar dan pengolahan yang profesional, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat pengelolaan emas di Asia Tenggara. Stabilitas ekonomi. Emas adalah salah satu instrumen yang paling tahan terhadap krisis ekonomi. Dengan adanya bullion bank, cadangan emas nasional dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia, terutama di saat krisis.
Edukasi dan akses investasi untuk masyarakat. Dengan Bullion Bank, masyarakat akan memiliki akses lebih mudah untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Hal ini juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya diversifikasi investasi. Meski memiliki banyak potensi, pembentukan Bullion Bank tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya. Regulasi yang kompleks. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK nomor 17 tahun 2024 sebagai pedoman untuk kegiatan usaha Bullion Bank. Namun implementasi regulasi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Infrastruktur dan teknologi. Pengelolaan emas memerlukan infrastruktur dan teknologi canggih, mulai dari sistem keamanan hingga fasilitas pengolahan. Hal ini membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Bener banget sih. Edukasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memahami konsep Bullion Bank. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat Bullion Bank. Nah betul-betul, aku aja nggak paham ya guys. Kalau kalian paham di komen dong di bawah. Pembentukan Bullion Bank adalah langkah strategis yang harus didukung. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri emas global. Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan pelaku usaha mengelola potensi ini dengan bijak. Pemerintah, OJK, dan bank yang ditunjuk harus bekerja sama untuk memastikan regulasi berjalan dengan baik. Nah, investasi itu sih, dalam betul. teknologi dan fasilitas pengolahan emas harus menjadi prioritas. Edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih banyak orang memahami dan memanfaatkan layanan Bullion Bank. Pemerintah perlu memberikan intensif kepada industri perhiasan dan manufaktur lokal untuk memanfaatkan emas dari Bullion Bank. Rencana pembentukan Bullion Bank adalah langkah besar bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi emas nasional. Dengan dukungan regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan edukasi masyarakat yang baik, Bullion Bank dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Mari kita dukung upaya ini dan berharap agar Bullion Bank benar-benar terrealisasi di semester pertama 2025 seperti yang direncanakan. Pada akhirnya kemajuan ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Amin ya, pokoknya apapun tujuan Pak Prabowo, semoga harapannya ya bisa membuat Indonesia semakin maju. Yang belum paham mungkin bisa perlu dijelasin dulu ya. Harapannya juga semoga tidak ada permainan korupsi lagi di situ. Kira-kira kalau menurut kalian seperti apa mengenai video barusan, dan kira-kira apa harapan untuk negara ini dari kalian? Coba di komen di bawah sini, dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah. Thank you, damn.